Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nur Syahida dari kelas A630. Saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak, dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Inilah beberapa contoh barang pasar persaingan sempurna. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. A. Banyak penjual dan pembeli. B. Kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. C. Barang bersifat homogeni. D. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. E. Mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Dan F. Kebanyakan perusahaan. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna. 1. Tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual homogen atau serupa. 2. Dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan atau promosi. 3. Harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan, dan umumnya harga cenderung stabil. 4. Harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kelima, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli barang yang dia inginkan dan dari pabrik manapun yang dia inginkan. Keenam, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya. Kekurangan pasar persaingan sempurna. 1. Dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau mengembangkan produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Yang kedua, pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya pun sama. Yang ketiga, pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. Keempat, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik keadilan. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna kan? Informasi ini penting bagi kalian apabila kalian sedang menjalankan usaha atau mungkin baru mau menjalankan usaha. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, kalian mengetahui jenis pasar apa yang akan kalian masuki dan apakah hal tersebut menguntungkan untuk usaha kalian. Selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Merupakan sebuah bentuk pasar yang menggambarkan sebuah situasi di mana hanya terdapat sebuah penjual tunggal atau beberapa saja. Hal tersebut menjadikan sebuah pembeli menjadi masif, seperti halnya sebuah produk yang hanya tunggal dan tidak memiliki cadangan yang lain atau penggantinya. Jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu ada pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak lain yang memproduksi atau menyainginya disebut sebagai pasar monopoli. Jadi, bisa diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja, namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Contoh dari pasar monopoli adalah PT PLN, Kereta Api, dan Pertamina. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan pasar monopoli.
1. Pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seorang individu saja yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Yang kedua, pemerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara yang mana sangat dibutuhkan masyarakat. Pasar jenis ini dinilai bisa menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Yang ketiga, pasar ini tak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk berpromosi. Sedangkan kekurangan dari pasar monopoli adalah 1. Konsumen dari pasar jenis ini tentunya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Kemudian, perusahaan jenis pasar ini dinilai bisa saja menaikkan harga jualnya, karena pelanggan tak bisa berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jual. Yang kedua adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik atau disebut juga pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk yang lainnya. Contohnya adalah shampoo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun fungsi semua shampoo sama, yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh barang dari pasar monopolistik, yaitu ada shampoo, sabun, televisi, sikat gigi, pasta gigi, dan air mineral. Kelebihan dari pasar monopolistik adalah banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jika produk yang biasa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan utility-nya atau kepuasannya. Kemudian, produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti atau tidak ada barrier to entry. Banyak inovasi yang dapat dilakukan, mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Kekurangan dari pasar monopolistik adalah banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. Dalam pasar monopolistik, beberapa perusahaan besar akan memiliki pangsa pasar yang dominan, bisa mencapai 30-40%, kemudian sisanya dipegang oleh banyak perusahaan-perusahaan kecil. Contoh, pangsa pasar air mineral kemasan di Indonesia didominasi oleh Aqua, hampir 90% pada tahun 2008. Kemudian 10% sisanya dipegang oleh perusahaan lainnya. Yang kedua, karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Yang ketiga, besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif, terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran, sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Biaya insentif seperti bonus produk lain juga akan menimbulkan biaya tambahan. Yang terakhir adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Salah satu contohnya adalah rokok. Karena di Indonesia jumlah perokok aktif sangat banyak, hal ini tidak sebanding dengan perusahaan pembuat rokok yang ada. Maka perusahaan rokok harus meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru dengan rasa dan harga lebih disukai oleh konsumen. Ciri-ciri pasar oligopoli. Dijalankan dua produsen atau lebih, produk yang dijual homogeni dan saling menggantikan, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya, harga barang di pasar relatif sama. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching.